Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Pare-Pare. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasana. Berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja di Kota Pare-Pare dan diterima langsung oleh Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Tovan Pawe, SHMH. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kapinda Sulawesi Selatan Brigjen TNI Dwi Surjamojo melakukan kunjungan kerja di Kota Pare-Pare pada Selasa 15 Juni 2021. Kunjungan tersebut diterima langsung Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Tovan Pawe, SHMH di ruang kerjanya, didampingi Kajari dan Dim Ketua DPRD, Sekda, dan jajaran pemerintah daerah. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Tovan Pawe, SHMH menyampaikan daerah Pare-Pare dikenal sebagai kota B.J. Habibie. Sosok Presiden Republik Indonesia ketiga itu merupakan inspirasi membangun kota Pare-Pare. Berbicara sektor keamanan, Wali Kota Pare-Pare menambahkan pihaknya intens berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan stakeholder lainnya, serta tidak lepas dari program kerukunan umat beragama. Saya menyampaikan kondisi penanganan COVID-19 di Kota Pare-Pare ini, saya bisa mengatakan sangat-sangat terkendali. Pak Dandim tahu, Pak Kapolres, Pak Kajari paham bahwa Pare-Pare sudah berada pada zona hijau, ya, dengan RT 0,07. Nah, kondisi ini kami berusaha pertahankan general. Kenapa? Karena Pare-Pare adalah kota lintas dan kota transit. Kota lintas dan kota transit, sehingga sangat berpotensi situasi dan keadaan ini berubah. Ini hanyalah real time. Nah, karena real time, jadi kami takut karena daerah lintas, ya harus super waspada sekali. Kabinda Sulsel Brigjen TNI Dwi Surjamojo mengatakan keberadaan BIN bukan hanya untuk keamanan dan ketahanan, tapi ada 9 aspek yang menjadi fokus. Badan Intelijen Negara itu bukan hanya keamanan dan ketahanan. Jadi 9 aspek: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan bahkan agama. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Dwi Surjamojo juga mengingatkan jika ada persoalan di daerah, disarankan melakukan rapat koordinasi di Kesbangpol untuk mencari solusi. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, sempat tidak beroperasional beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Pare-Pare dalam waktu dekat akan mulai memungsikan pasar Wekee. Dan hingga saat ini Dinas Perdagangan sudah mulai melakukan pengelompokan pedagang yang nantinya akan berjualan. Baru-baru ini pihak Dinas Perdagangan Kota Pare-Pare melakukan kunjungan ke pasar Wekee guna menentukan pengelompokan pedagang yang akan menjual di pasar Wekee nantinya. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Pare-Pare yang ditemui di lokasi mengungkapkan berdasarkan data per tanggal 14 Juni 2021 kemarin tercatat sudah ada 81 masyarakat yang mendaftar. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 2 kelurahan yakni Kelurahan Lompoe dan Galung Maloang, dan diperkirakan akan bertambah di hari terakhir pendaftaran. Pada hari ini kami berserta rekan-rekan dari perdagangan melakukan penataan. Kami mencoba menentukan di mana nanti letak pedagang ikan, pedagang sayur, pedagang campuran, dan pedagang baju. Jadi hari ini kita menghitung berapa losnya. Setelah itu kita combine dengan jumlah pendaftar yang ada di 2 kelurahan, Kelurahan Galung Maluang dan Kelurahan Lompoe. Setelah itu nanti kita berembuk dengan lurah dan camat untuk menentukan bagaimana pola atau cara kita mengundi masing-masing pedagang ikan, sayur, dan pedagang campuran dan pedagang baju. Nanti kita membagi beberapa kelompok, setelah itu kita undi.
Prasetyo Catur menambahkan pihaknya menargetkan 130 lebih masyarakat yang akan berdagang di Pasar Wekee. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, para pedagang mengapresiasi pemerintah kota yang segera memfungsikan Pasar Wekee sebagai upaya menumbuhkan ekonomi baru di Kecamatan Bacu Kiki. Kebijakan pemerintah Kota Parepare dalam memungsikan kembali Pasar Wekee sebagai upaya menumbuhkan perekonomian baru di Kecamatan Bacu Kiki diapresiasi para warga dan pedagang. Hal itu disampaikan Hatta, salah seorang warga yang berprofesi sebagai pedagang yang berdomisili di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Dalam sosialisasi bersama para pedagang yang digelar pemerintah Kecamatan Bacu Kiki bekerja sama Dinas Perdagangan Kota Parepare beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Hatta juga berharap pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menyiapkan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat. Apresiasi yang sama juga diungkapkan Lena, salah seorang pedagang yang berdomisili tak jauh dari lokasi pasar. Lebih bagus kalau difungsikan supaya kan kalau tidak masyarakat tuh. Tapi itu jika kalau saya bagaimana Kontraknya ya? Iya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, menghadapi event kejuaraan nasional, Persatuan Tenis Indonesia Cabang Parepare rutin melakukan latihan kepada para atlet muda. Persatuan Lawn Tenis Indonesia Kota Parepare menggelar latihan rutin kepada atlet muda mereka untuk mempersiapkan diri menuju kejuaraan nasional. Pelatihan dipusatkan di lapangan tenis Jatidiri Kota Parepare dengan harapan dapat mengharumkan nama Kota Parepare pada turnamen tingkat nasional tersebut. Mustafa selaku Kepala Pembinaan Persatuan Lawn Tenis Indonesia Kota Parepare mengatakan saat ini PLT Parepare tengah mempersiapkan 10 atlet mereka dari masing-masing kategori baik putra-putri untuk bersaing di kejuaraan nasional. Menghadapi Kejurnas yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni sampai tanggal 20, kurang lebih 6 hari. Kemudian sekaligus juga kita melihat bibit-bibit untuk persiapan Porapolda nanti di Makassar. Kalau pada pas ini ada berapa atlet yang akan diikutkan untuk Kejurnas? Yang Kejurnas yang kelompok umur ini kan ada 5 kelompok umur, yaitu umur 10, 12, 14 tahun, 16 dan 18. Kita rencana bawa kurang lebih 8 sampai 10 orang. Masing-masing kelompok umur. Jadi semua kelompok umur diikuti, Pak? Di semua kelompok umur diikuti, mulai dari 10 ada, 12 ada, 14 ada, 16 ada, 18 ada, putra-putri. Kalau kesiapan atletnya sendiri Pak untuk ikut itu bagaimana, Pak? Kalau persiapan sih menurut kita sudah agak bagus, tapi kita tidak tahu posisi lawan. Karena juga ini nanti kan Kejurnas berarti ada dari seluruh Indonesia. Insya Allah kita sudah tahu bahwa ini yang kuat, ini kelebihannya, ini kelebihan kita. Kita perbaiki dalam kelemahan itu untuk mendapatkan kepada mereka supaya bisa kita menyamakan dengan prestasi mereka. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare optimis dapat mempertahankan status kota layak anak tahun ini. Bahkan Parepare menargetkan dapat naik kelas dari kategori Madya ke Nindya. Pemerintah Kota Parepare optimis dapat mempertahankan status kota layak anak atau KLA tahun ini. Bahkan Parepare menargetkan dapat naik kelas dari kategori Madya ke Nindya. Selain menerbitkan peraturan daerah sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak, juga kebijakan alokasi penganggaran pemenuhan hak-hak anak yang meningkat tiap tahun. Tercatat tahun 2019 Pemkot Parepare mengalokasikan anggaran sebesar 11,4 miliar rupiah untuk 22 kegiatan anak dan tahun 2020 meningkat signifikan menjadi 87,13 miliar rupiah lebih untuk 306 kegiatan. Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan Pawe SHMH mengatakan awal kepemimpinannya sejak Oktober 2013 lalu, pihaknya konsen dalam hal pemenuhan hak-hak anak. 10 potret hak-hak anak dalam PBB, yaitu hak bermain, pendidikan, perlindungan, identitas, status kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan perang dalam pembangunan, telah gamblang diwujudkan dalam kepemimpinan Wali Kota Parepare ke-17 ini.
Capaian-capaian tersebut dipaparkan dalam verifikasi lapangan hybrid yang dilakukan tim verifikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Selasa 15 Juni 2021. Adalah tidak ada alasan untuk tidak bergerak dan bekerja secara maksimal untuk mewujudkan Parepare sebagai kota layak anak. Seperti prolog tadi dalam bentuk visualisasi, Kota Parepare punya karakteristik tersendiri, yaitu sebagai kota tempat kelahiran Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Bapak B.J. Habibie adalah milik dunia, sosok pribadi yang cerdas, bertanggung jawab, yang mampu membina bahtera rumah tangga sehingga pada akhir hayatnya beliau dengan Ibu Ainun Habibie. Selain regulasi, pemerintah Kota Parepare juga melibatkan peran anak dan perempuan dalam pembangunan, yakni dalam kegiatan Musrenbang Anak dan Musrenbang Perempuan. Program pendidikan dalam melahirkan anak-anak cerdas dan berkarakter sebagai tonggak identitas kota santri dan ulama diimplementasikan melalui program Mondok Pesantren selama sepekan dan Majelis Anak Soleh. Hak bermain anak pun tak luput perhatian pemerintah. Dr. H.M. Tovan Pawe SHMH optimis dengan segala capaian yang dinilai lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Parepare bisa naik kelas dari penghargaan kategori Madya menjadi Nidya. Dalam virtual itu, Ketua Tim Penggerak PKK Parepare, Haja Erna Rashid Tovan juga ikut menyampaikan sejumlah program PKK yang dikerjasamai sejumlah stakeholder dalam mendukung program Kota Layak Anak, seperti memantau kondisi kantin sekolah bebas dari bahan makanan berbahaya, penanaman pohon, Majelis Anak Soleh, dan sejumlah program lainnya. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan melaksanakan bakti sosial dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75. Menyambut HUT Bayangkara ke-75 yang dilaksanakan tiap tanggal 1 Juli, Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulsel gelar giat bakti sosial di wilayah Kota Parepare. Sebelum melaksanakan kegiatan bakso, seluruh personel mengikuti apel gabungan untuk pembagian tugas dengan tujuan agar hasil kerja dapat terlaksana dengan maksimal dan berjalan sesuai harapan. Bakti sosial ini berlangsung di 3 tempat Kota Parepare, diantaranya di Patung Kuda Kencana Jalan Mati Rotasi, Masjid Islamic Center, Jalan Veteran, dan Gereja Bukit Zaitun Jalan Pancasila. Wakil Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulsel AKP Rudi Mandaka mengatakan bahwa bakti sosial dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-75 itu dilakukan secara serentak di Satuan Brimopolda Sulsel dengan tema Bakti Sosial Religius. Bakti sosial dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-75 ini merupakan wujud kepedulian Polri, khususnya Korps Brimob Polri, kepada lingkungan, sekaligus untuk peduli terhadap kebersihan tempat umum, terutama tempat ibadah, apalagi kebersihan itu sebagian daripada iman. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Ini untuk kegiatan bakti sosial dalam rangka apa ini, Komandan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Rudi Mandaka, SH, Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sulawesi Selatan. Pagi ini kita melaksanakan kegiatan Korpe bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-75. Di mana-mana saja kegiatan bakti sosial yang dilakukan ini? Kegiatan bakti sosial ini kita laksanakan yaitu sesuai dengan judulnya atau temanya, yaitu bakti sosial religius, dan kita laksanakan di ada 3 tempat, yang mana yang pertama di Masjid Islamic Center di Kota Parepare, yang kedua di Gereja GPID di Kota Parepare, dan yang ketiga kita laksanakan di Taman Bau Mas Sepe dan Taman Patung Kuda. Jadi ada 3 tempat yang kita laksanakan, tempati untuk melaksanakan Korpe atau bakti sosial. Jumlah personil yang diturunkan pada hari ini, Komandan? Hari ini kita turunkan personil sebanyak 100 personil untuk melaksanakan Korpe di 3 tempat tersebut. Selain Batalion B Pelopor, apakah ada batalion-batalion lain atau kompi-kompi lain yang melaksanakan?
kegiatan bakti sosial ini kita laksanakan secara serentak Satbrimob Polda Sulawesi Selatan. Dilaksanakan oleh Satbrimob Polda Sulawesi Selatan yang mana dilaksanakan di beberapa tempat. Di Kota Parepare sendiri ada, terus di Batalion D Baibunta ada, dan di Batalion C juga ada. Batalion A dilaksanakan di Makassar bersama dengan Makosat dan Gegana. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.